Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga malam hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak ada dalam kebaikan dan dalam keadaan sehat. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah malam hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita serahkan waktu ke depan kita ini hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan menyertai hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami mampu melalui hari ini, dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami merasakan campur tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Besar kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan segala perlindungan-Mu kami rasakan hingga detik ini. Bapa, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kemurahan yang Tuhan nyatakan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama jemaat-Mu Cangkring akan memulai ibadah keluarga. Bapa, urapi setiap kami yang sudah berkumpul bersama keluarga demi keluarga, bahkan keluarga yang tergabung dalam kelompok-kelompok kecil juga sudah sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut undangan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa buat waktu serta kesempatan yang Engkau masih berikan buat kami untuk membangun ibadah malam hari ini. Kami mau serahkan setiap pribadi yang sudah mengambil waktu yang begitu indah untuk kami boleh memulai ibadah malam hari ini. Biarlah Tuhan waktu yang indah dalam ibadah ini Bapa, biarlah benar-benar kami peruntukkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah kami pribadi lepas pribadi, kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang senantiasa membungkus tutup hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya semuanya ini tertuju hanya untuk nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, ruangan yang kami pakai juga Tuhan bungkus tutup dengan kuasa-Mu, sehingga tidak ada kuasa lain yang akan mengambil alih waktu kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, awal, pertengahan, hingga akhir ibadah yang kami bangun malam hari ini, kami serahkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kesungguhan hati kita angkat satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, memakai pujian dari Kidung Jemaat nomor 85. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ke-9, Kusongsong Bagaimana. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan sambil kita memohon belas pengasihan Tuhan untuk mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Untuk itu,
mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, seraya tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena di tengah-tengah ibadah yang kami bangun malam hari ini, Engkau juga memberkati kami, bukan hanya puji-pujian yang sudah kami naikkan, terlebih Engkau memberkati kami dengan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prasetyawan. Namun sebelum semua itu kami terima, biarlah terlebih dahulu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon belas pengasihan-Mu untuk mengampuni akan segala pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami perbuat. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, dikala kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan membaca serta merenungkannya, tidak ada penghalang bagi kami, sehingga firman itu Tuhan boleh ada di dalam hati kami dan boleh termeterai di dalam hati kami. Kami memohon pengertian yang dari Engkau Bapa, sehingga kami mampu memahami apa yang akan kami dengar tentang kebenaran firman-Mu. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Pendeta David Prasetyawan, biarlah Bapak Engkau sendiri yang berbicara melalui beliau, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah Tuhan, kami jemaat-Mu Cangkring malam hari ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan malam hari ini dengan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 116. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kelima, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, serta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam patunggilan. Bersyukur saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan firman Tuhan saat ini kita hayati bersama melalui kesaksian kitab Yunus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yunus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga yang demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan.
Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkan dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berkeras hati menjadi penghayatan kita saat ini, atau renungan kita saat ini kita hayati dengan tema atau judul berkeras hati. Disadari atau tidak, berkeras hati atau mungkin bahasa yang lain mengotot begitu menjadi bagian yang tak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Atau dalam bahasa Jawa kita lebih akrab dengan istilah ngeyel. Ngeyel berarti sulit untuk diberitahu, suka menentang, biasanya menentang nasihat, arahan, dan sebagainya. Atau ngeyel bisa juga dipahami orang yang cenderung menuruti kemauannya sendiri, mengambil jalan tidak pada arah yang seharusnya ditempuh, atau bahkan memilih langkah yang menjauhi atau bertentangan dengan tujuan yang harus dicapai tanpa alasan memadai atau tanpa alasan sama sekali. Pokoknya yang diinginkan ini, ya maunya ini, ya ini yang harus dilakukan. Ya tadi, pokoknya tadi mungkin bisa kita hayati ngeyel itu demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab yang tadi sudah dibacakan untuk kita semua, ini sebenarnya adalah bacaan yang sangat familiar, sangat kita ketahui bersama tentang kisah Yunus. Bagaimana Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe untuk mengingatkan penduduk kota Niniwe agar mereka bertobat. Tadi di ayatnya yang kedua tadi. Tetapi kita tahu bersama bahwa Yunus justru pergi ke Yafo, lalu berlayar ke Tarsis. Untuk apa? Dikatakan tadi untuk menjauhi tugas itu. Yunus tidak mau kalau dia harus bertugas mengingatkan orang Niniwe. Bahkan ayat 3 dikatakan untuk menjauh dari hadapan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Alasan Yunus kenapa ia tidak mau pergi ke Niniwe, mungkin melalui pembacaan dari semua bagian kitab Yunus ini akhirnya kita bisa tahu bahwa Yunus tidak mau kalau orang Niniwe itu bertobat. Karena dalam pemahaman, dalam pemikiran ngeyelnya Yunus, orang Niniwe kan sudah berdosa. Mereka melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tadi dikatakan kejahatan mereka sudah sampai kepada Tuhan. Jadi menurut Yunus, orang Niniwe ini sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kenapa harus diingatkan supaya mereka bertobat? Ya sudah, hukum saja. Mereka melakukan kejahatan. Mereka tidak layak untuk menerima pengampunan dan keselamatan. Sudah. Yunus ingin supaya orang Niniwe dibinasakan. Alasan yang mungkin kita saat ini bisa menghayati itu sebagai alasan yang egois atau bahkan kejam. Ternyata Yunus adalah orang yang ngeyel. Bahkan tidak tanggung-tanggung ngeyelnya Yunus ini, ngeyel kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, pernahkah kita menghayati dalam kehidupan kita bahwa kita pun mungkin sesekali atau bahkan sering kali bersikap seperti Yunus, ngeyel kepada Tuhan? Kayaknya enggak pernah Pak Pendeta saya ngeyel kepada Tuhan. Mana mungkin saya berani
Kalaupun ngeyel, mungkin saya ngeyelnya itu yang biasa-biasa saja. Benarkah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kita tidak pernah ngeyel kepada Tuhan? Atau benarkah kita hanya ngeyel yang biasa-biasa saja? Coba mari kita lihat, kita hayati dalam kehidupan kita. Kita diberi sehat, diberi berkat, diberi keluarga yang bahagia, kita diberi pikiran, akal budi, hati nurani yang baik, yang mana mestinya membuat kita mengucap syukur. Salah satunya saja yaitu bersekutu. Kita diberi waktu ini, hari Minggu misalnya, ya waktunya untuk ibadah. Ternyata ada yang lebih penting daripada ibadah, yang padahal kalau kita beribadah Minggu itu biasanya cukup waktu 1 jam dari 24 jam hari Minggu yang kita punya. Mestinya kita bertindak jujur, tetapi melakukan korupsi. Mestinya kita menggunakan waktu secara bertanggung jawab. Kita sebagai pelajar bertanggung jawab atas waktu. Ada tugas ini, ada tugas itu, ada mau penilaian akhir semester dan sebagainya. Ada waktu untuk belajar, tapi kemudian ono sesuk, atau mengerjakan tugas, besok pagi masih bisa, sibuk dengan yang lainnya. Diingatkan, Tuhan mengingatkan melalui orang tua, melalui teman, guru dan sebagainya. Tetapi ini ngeyel Bapak Ibu. Nah, ini seringkali atau ya mungkin sesekali kita melakukan. Tetapi kita melalui perenungan saat ini diingatkan, kalau ternyata kita perlu untuk memberi waktu kepada diri kita. Yuk kita mengaku di hadapan Tuhan. Rasa-rasanya kita butuh waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan, mengakui kalau kita ini masih belum bisa dengan sepenuhnya melakukan yang Tuhan kehendaki. Kita masih sering tadi berkeras hati, ngeyelnya itu didahulukan. Tadi contoh-contoh sederhana, belum contoh-contoh lainnya yang mungkin Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sendiri bisa menghayati dalam pengalaman-pengalaman hidup panjenengan semua. Kita perlu memberi diri waktu untuk bertelut di hadapan Tuhan. Mohon ampun Tuhan, saya masih sering ngeyel. Lebih-lebih diawali dengan menghayati, merenungkan sejauh mana kengeyelan kita selama ini kita lakukan di hadapan Tuhan. Mengakui itu. Saat ini kita menghayati suasana Advent dalam rangka kita bersiap diri menanti kedatangan Tuhan kembali, pun dalam rangka mempersiapkan perayaan akan kedatangan Tuhan melalui Kristus Yesus yang kita peringati selalu pada bulan Desember ini. Dalam rangka itu, mari kita mempersiapkan diri dengan belajar. Yang pertama, yaitu belajar merenungkan, mengakui kengeyelan kita tadi kepada Tuhan, seberapa seringnya tadi. Yang kedua, kita mau untuk berlutut di hadapan Tuhan, bertelut lutut, mengakuinya. Lalu yang kedua adalah meminta pertolongan dan pengampunan dari Tuhan. Baru kemudian yang ketiga, kita mau berkomitmen untuk lebih lagi patuh, taat pada kehendak Tuhan daripada kengeyelan diri kita. Semoga Tuhan memampukan kita semua untuk lebih taat setia kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Amin. Bapak
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar. Sekalipun firman Tuhan sudah berlalu dari pendengaran kita, tetapi kita percaya bahwa suara Tuhan akan terus ada di dalam hati kita. Mari saat ini Tuhan juga sudah memberkati dengan berbagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saat ini kita akan mempersembahkannya lewat persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dan persembahan malam hari ini diiringi dengan pujian dari Kidung Ria nomor 45. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Semesta Bernyanyi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah menyertai ibadah yang kami bangun malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan di mana kami boleh mengagungkan nama Tuhan lewat mulut lidah kami. Bahkan Tuhan juga memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, membentuk dan mengajar kami supaya kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, karena firman-Mu adalah penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Bapa melalui persembahan ini, kiranya Bapa Engkau menguduskan, Engkau menyucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana dalam melangsungkan karya Tuhan di tengah-tengah pelayanan di gereja kami Cangkring ini. Bapa, begitu juga kami berdoa buat mereka yang mengelola. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan, karena semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya inilah yang mampu kami persembahkan Tuhan, dan selebihnya biarlah Bapa Engkau mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Cangkring. Kami berdoa buat gereja yang Tuhan sudah tanam di Cangkring ini Tuhan. Biarlah untuk pertumbuhannya, perkembangannya, kami percaya Bapak sendiri yang akan menata dan mengatur. Bersama dengan Bapak Pendeta David Prasetyawan, beserta penatua diaken sebagai rekan sekerja Tuhan, kiranya Tuhan beri hati, satu hati. Biarlah mereka Engkau berkati di dalam pelayanan,
Engkau beri hikmat, kemampuan supaya mereka mampu untuk menjalankan tugas pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan, kami serahkan kesehatan Bapak Pendeta beserta penatua diaken. Biarlah Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Secara khusus juga kami berdoa buat jemaat Cangkring. Kiranya Tuhan Kau memberkati kesehatan, kekuatan, mulai dari jemaat terkecil sampai jemaat Adi Yuswa. Biarlah Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan mereka, mulai dari kegiatan pendidikan, pekerjaan, usaha-usaha. Biarlah Tuhan kegiatan yang mereka geluti saat ini, kiranya Tuhan berkati, sehingga melalui semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan. Jikalau saat ini ada di antara mereka yang sedang sakit, tanpa kami ketahui, baik mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun terbaring di rumah mereka masing-masing, biarlah Bapa, tangan kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa akan menyembuhkan mereka melalui obat yang mereka minum. Biarlah kesembuhan sempurna boleh terjadi atas mereka. Dan jika saat ini ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam pergumulan apapun, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang senantiasa menopang dan menyertai mereka, sehingga mereka mampu keluar dari segala pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi berkat campur tangan dari Engkau. Bapa, begitu juga kami membawa anak-anak kami, pemuda-pemudi Gereja Cangkring. Biarlah di dalam pergumulan mereka, baik dalam pergumulan studi yang belum selesai, juga pergumulan dalam mencari pasangan hidup maupun mencari pekerjaan. Bapa, kami serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berkarya atas mereka. Kami percayakan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menggenggam mereka, sehingga mereka mampu untuk menghadapi apa yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami memohon Tuhan, curahkan rahmat-Mu buat negeri kami. Tuhan, lawat negeri kami. Sekalipun saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 juga masih ada di negeri ini, tetapi kami bersyukur Tuhan, sekalipun belum sirna secara total, tapi kami merasakan sudah ada kemajuan dan sudah ada keleluasaan di negeri kami ini, sehingga rasa was-was dan khawatir juga sudah mulai sirna dari kami. Kami serahkan negeri kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Begitu juga bagi para pemimpin negeri kami, mulai dari Bapak Presiden beserta para pembantu, pejabat, TNI, Polri yang menjaga kestabilan negeri kami ini, yang menjaga keamanan negeri kami ini. Biarlah Bapak Engkau memberi kesehatan, kekuatan buat mereka, sehingga mereka mampu untuk melanjutkan tanggung jawab di dalam menata pemerintahan negeri ini. Kiranya Bapa senantiasa menyertai. Begitu juga dengan tim para medis dan gugus tugas. Biarlah Bapa juga memberi kesehatan, kekuatan dengan segala apa yang mereka lakukan. Tuhan berkati, sehingga pandemi yang ada di negeri kami ini boleh berangsur-angsur sirna secara total. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa Engkau senantiasa memberi hikmat dan kemampuan buat para pemimpin negeri kami ini, mulai dari pimpinan pusat Bapak Presiden sampai ke pimpinan di daerah, di pelosok, di pedesaan. Kiranya Tuhan beri hikmat dan kemampuan, dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka supaya mereka mampu mengedepankan kebenaran dan keadilan, sehingga keadilan, kesejahteraan boleh senantiasa dirasakan oleh seluruh masyarakat negeri ini. Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan terlebih Tuhan, kami berdoa buat mereka-mereka yang senantiasa ingin merancang segala tindak kejahatan yang dirancang oleh pihak-pihak tertentu. Biarlah kami percaya Tuhan,
Engkau menyayangi negeri kami, sehingga segala kuasa-kuasa kejahatan yang dirancang oleh mereka semua akan terpatahkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau-lah yang berdaulat atas negeri kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah yang kami bangun malam hari ini. Jikalau Bapa, Engkau mendapati ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, sekali lagi kami mohon belas pengasihan-Mu, ampuni kami Tuhan. Dan jikalau malam nanti Tuhan, kami akan mengistirahatkan tubuh jasmani kami percaya damai sejahtera Tuhan akan terus senantiasa mengiringi kami dan menyertai kami. Dan terlebih Tuhan juga akan menyelimuti kami dikala kami akan beristirahat tidur, dan biarlah esok pagi Bapa sendiri juga yang akan membangunkan kami dengan kekuatan yang baru, tubuh yang segar yang diberkati Tuhan untuk kami pakai untuk menjalani hidup yang baru esok pagi. Terima kasih Bapa, demikianlah Tuhan doa dan permohonan kami yang semuanya kami pinta di dalam satu nama di atas segala nama, di dalam Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa dan permohonan dan ungkapan rasa syukur kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak, Ibu, dan anak-anak serta saudara-saudara. Mari kita mengakhiri ibadah malam hari ini dengan kita meninggikan nama Tuhan, memakai pujian dari Kidung Jemaat nomor 416. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu, tak bersangsi beriman tetap teguh. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak masih tetap berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara semua, menuntun saudara semangat dalam menjalani kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Ibadah keluarga selesai. Tuhan Yesus memberkati.